Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas soal Bitcoin karena hari ini banyak sekali data terbaru dan berita terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. Dan juga nanti pastinya ada analisa teknikal dari saya untuk Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto di angka 2,5 triliun dolar, masih sama dengan kemarin ya. Jadi Bitcoin sendiri hari ini di 62.626, kemudian Ethereum 3.816. Binance hari ini masih lumayan kencang, naiknya 5% ke 494 karena kemarin juga ada event burning token ya di BNB. Cardano 2,15 dolar, XRP 1,1, Solana 128, Polkadot 41 dolar, Dogecoin 0,25 naik 6%, lumayan banget. Uniswap 26,24 dolar, naik 1,3%. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk ke beberapa berita terbaru dulu. Pertama dari sini. Rata-rata dari Cointelegraph sih ya guys ya. Dan artikel pertama yang menyebutkan, here is why analysts are saying no FOMO ahead of Bitcoin's ETF launch. Jadi ada seorang analis bernama Cry Me a Coin, agak unik namanya ya. Di sini mengatakan, I don't like the ETF will be or has been approved. Don't be surprised with a higher low, it will change nothing, and that is the beauty of it. Jadi menurut si Cry Me a Coin ini, bahwa setelah nanti benar-benar Bitcoin ETF itu Bitcoin Future ETF itu di approve dan dioperasikan, malah kita akan mendapati koreksi dalam di Bitcoin dan mungkin akan mungkin akan nyampe di pertengahan angka 40 ribuan gitu ya. Sebelum pada akhirnya kita akan naik lagi dan menembus all time high. Jadi istilahnya kita akan membuat higher low baru gitu. Dan kalau menurut versi dia ini koreksinya cukup dalam ya guys ya. Apakah teman-teman setuju dengan dia bahwa kita akan mendapati koreksi lagi dari angka 60 ribuan sampai ke 44 atau 45 ribu, baru pada akhirnya kita akan kembali naik ke atas? Apakah itu teman-teman yakin? Ataukah versi satunya mengatakan bahwa kita malah sekarang ada di pattern cup and handle gitu. Cup and handle besar gitu ya, karena ini time frame-nya harusnya daily. Dimana cupnya ini terbentang antara angka 64.000 sampai sekarang gitu ya. Ketika terakhir kita nyentuh all time high sampai kita koreksi dan sekarang kita naik lagi. Ini adalah cupnya, kemudian kita baru akan membentuk handle-nya. Dan menurut si Nunya bisnis ini, handle-nya kurang lebih akan nyampe ke sekitaran angka 50-an ribu dolar. Apakah kalian juga setuju dengan analisa dia, ataukah dengan yang tadi kita akan koreksi dalam sebelum naik ke atas, atau bahkan kalian lebih prefer kita tidak ada koreksi sama sekali, kita hanya konsolidasi sebentar sideways lalu kita akan terbang lagi naik ke atas? Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, komen aja di kolom komentar di bawah. Saya pengen tahu analisa kalian itu seperti apa gitu ya. Kemudian di sini juga ada berita yang cukup menarik lah ya. Di sana dikatakan institutional managers hold a record of 72.3 billion of crypto. Jadi semakin hari itu semakin banyak manajer institusi, perusahaan-perusahaan besar itu mulai menyerok Bitcoin gitu ya. Jadi kalau kalian telat menjadi investor Bitcoin, yang ada jatah-jatah kalian itu tergerus sama mereka semua ini, pemain-pemain besar. Dan bukan dalam artian kalian nggak bakalan dapat Bitcoin lagi. Kalian bakal bisa beli Bitcoin, tapi makin lama ya harganya makin mahal untuk membeli satu buah Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian cicil dari sekarang, cicil beli, cicil, ya kalian harusnya akan menjadi orang-orang yang mempunyai satu buah at least Bitcoin lah gitu ya. Jadi satu koin penuh Bitcoin, yang kalau misalnya kita hitung itu totalnya hanya ada 21 juta gitu guys. Secara total ya, total supply-nya itu hanya nanti maksimumnya 21 juta koin. Dan kalian bagi aja dengan jumlah penduduk di seluruh dunia gitu. Jadi itu hanya ada berapa persen orang di dunia yang akan mempunyai satu buah Bitcoin. Jadi kecil banget persentasenya. Kalau kalian termasuk salah satunya yang mempunyai satu buah Bitcoin saja, ya harusnya kalian termasuk top investor lah gitu ya. Kalau misalnya kalian tetap hold gitu, karena makin ke depan makin lama untuk membeli satu buah Bitcoin itu bakalan mahal banget gitu loh.
Oke. Kemudian di sini juga disebutkan ProShare Bitcoin ETF to debut on NYSE on October 19. Jadi pada hari ini ya guys, ini tanggal 19, cuman ini kan jamnya Amerika Serikat. Jadi di tempat kita mungkin nanti malam Bitcoin ETF ProShare ini sudah akan debut atau diluncurkan di NYSE dan akan bisa diperdagangkan gitu ya mulai hari ini. So kita bakalan ngelihat sebentar lagi atau malam nanti efeknya seperti apa ke market, apakah market akan biasa aja gitu ataukah market malah akan sell off gitu, dimana yang seperti yang diprediksikan banyak sekali orang bahwa ini adalah buy the rumor sell the news type of thing, ataukah malah kita akan mendapati breakout ke all time high. Jadi kita sebentar lagi mungkin akan menyaksikan beberapa senario itu terjadi gitu ya. Jadi sabar aja guys, minggu ini akan menjadi minggu yang cukup menarik menurut saya. Dan juga dari Grayscale hints a plan to convert Bitcoin Trust into Bitcoin Settle ETF. Jadi Grayscale ini juga sekarang nggak mau ketinggalan gitu. Mereka juga pengen ngebuat Bitcoin ETF. Sekali lagi ini Bitcoin Settle ETF ya guys. Jadi ini di-back oleh underlying asetnya langsung. Jadi kalau misalnya seperti ini Bitcoin ETF tanpa future dia. Kalau yang kemarin-kemarin di-approve itu kan Bitcoin Future ETF. Kalau yang future ETF itu secara sebenarnya kalau Bitcoin Future ETF itu tidak benar-benar berpengaruh langsung dengan harga Bitcoin gitu ya, karena kita nggak beli Bitcoinnya, mereka nggak beli Bitcoinnya, tapi mereka hanya membeli kontraknya gitu. Jadi tidak secara langsung membeli Bitcoinnya, yang membuat sebenarnya Bitcoin Future ETF itu tidak akan terlalu berpengaruh besar. Kalau banyak yang beli Bitcoin Future ETF pun tidak akan berpengaruh banyak ke harga Bitcoin secara langsung gitu ya. Dan yang akan mempengaruhi yaitu seperti ini guys, Bitcoin Settle ETF atau ETF yang langsung membelikan Bitcoin gitu, langsung beli Bitcoinnya bukan dalam bentuk kontrak gitu. Nah ini yang kita tunggu sebenarnya. Oke, kemarin saya bilang Bitcoin Future ETF itu di-approve, tetapi itu hanya sebagai batu loncatan supaya next kita bisa membuat Bitcoin atau di-approve Bitcoin ETF-nya, tapi itu kita belum tahu kapan. Kalau sampai itu terjadi, harusnya uang-uang besar di US itu bakalan bisa masuk ke cryptocurrency, khususnya di Bitcoin gitu ya. Kemudian ada berita yang juga menarik banget karena jarang sekali kita mendapati ada kata Indonesia di Cointelegraph ya gitu. Namun hari ini ada Indonesia leads global surge in interest in crypto. Jadi Indonesia saw a massive 1,772% increase in the number of people engaging with articles about crypto, a new survey claims. Jadi ada kenaikan sebesar 1.772% pada intinya. Orang-orang yang istilahnya tertarik dengan kripto di Indonesia itu ada kenaikan sebesar 1.772%. Berarti kurang lebih 17 kali lipat gitu guys. Jadi sepertinya kita tidak ketinggalan gitu ya. Juga sekarang masyarakat kita juga udah mulai aware bahwa yang namanya cryptocurrency bisa jadi adalah future gitu ya, adalah masa depan. Dan terlihat dari datanya di sini, annual search volume year on year increase. Jadi persentasenya semua tinggi-tinggi banget. Jadi engagementnya tahun ini naiknya 1.772% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencariannya itu, volume pencarian itu naiknya 572%. Jadi kalau secara engagement, paling besar angka kenaikannya itu adalah kita, nomor 1. Nomor 2 ada Chili, nomor 3 ada Argentina. Ya. Jadi ya menurut saya ini juga menarik banget ya, karena kita di Indonesia juga nggak ketinggalan dengan orang-orang luar, di mana kita sekarang juga udah melek akan cryptocurrency. Jadi menurut saya itu adalah indikasi yang positif gitu, dan juga ya istilahnya kita nggak ketinggalan lah gitu ya. Dan ya, terakhir saya akan memperlihatkan kalian sebuah data gitu. Bitcoin RSI strength suggest Bitcoin price is still far from its cycle top. Jadi ya ini kayaknya dari TechDev sih ya, ini TechDev, dan ini kalau misalnya teman-teman yang subscriber ya harusnya udah pernah lihat kemarin ya, yang saya bahas bahwa memang dari cycle ke cycle kita melihat ada sebuah kemiripan gitu ya. Khususnya di antara tahun 2011 dengan tahun 2013, di mana ketika kita dalam fase bull market, di RSI itu kita nantinya akan mendapatkan double top sebelum kita masuk ke bear market.
Nah, tahun 2010 sampai 2011 kita ngelihat ada double top di sini. Oke. Nah, di sini lebih jelasnya ya. Double top di sini. Oke, sebelum pada akhirnya kita masuk bear market, kemudian bull market selanjutnya di tahun 2013 kita di pertengahan cycle itu kita koreksi panjang. Oke, dan RSI ini nyampe ke angka kurang lebih 90 juga. Kemudian pada akhirnya kita naik lagi untuk membuat parabolic move dan kita membuat double top sebelum kita pada akhirnya membuat low lagi atau bear market di sini. Dan kita kembali naik di 2017 dan yang berbeda di 2017 kita tidak mendapati adanya double top gitu ya. Namun kita ada 2 kali mendapati double top dan sekali tidak ada double top. Nah, apakah menurut teman-teman yang tahun 2021 ini kita akan seperti tahun 2017 di mana kita hanya akan mendapati satu buah top di sini di indikator RSI. Kemudian kita akan masuk ke bear market sebelum kita kembali naik ke atas dan menyentuh RSI di angka sekitaran 90-an lagi. Ataukah kita akan kembali naik ke atas dan membuat double top? Dan kalau menurut TechDev itu kalau misalnya kita membuat double top, maka kemungkinan range harganya itu kurang lebih di sekitar $200.000. Baru dari sana kita akan membuat bear market lagi. Kalau saya lebih setuju mungkin kita akan membuat cycle yang mirip 2013 gitu ya. Namun kalau untuk angkanya, kalau menurut TechDev kan 200.000 sampai 230.000 ya. Kalau saya pribadi agak konservatif gitu. Kalau udah nyampe ke angka-angka seratusan ribu, saya mungkin udah consider untuk some kind of take profit gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu greedy, jangan sampai kita pengen banget sell at the top gitu. Kita pengen banget jualan pas benar-benar di puncak. Itu agak sulit gitu guys. Karena nebaknya memang sulit banget. Jangan sampai kalian telat sedikit, kalian terjebak, kalian sangkut, malah kalian tidak jual-jual barangnya sampai masuk bear market lagi. Ya usaha kalian selama ini untuk ngehold itu sia-sia gitu. Karena kita bakalan masuk ke bear market dan ya secara historis itu koreksinya bakal nyampe ke 80 atau 85%. Walaupun ya sekarang banyak sekali orang mengatakan kita tidak akan lagi koreksi sedalam itu karena sekarang kondisinya berbeda. Sudah banyak adopsi dari mana-mana, sudah banyak pemain-pemain besar masuk, jadi marketnya sudah lebih besar gitu kan. Jadi menurut mereka koreksinya tidak akan sebesar dulu. Namun kita tidak boleh terlalu overconfidence gitu ya guys ya. Ya kalau misalnya kita udah mendapatkan profit yang lumayan, udah nyampe 100.000, 120.000, ya tidak ada salahnya take profit gitu. Ya cara paling aman sebenarnya saya bilang, take profitnya juga jangan sekaligus, tapi dicicil gitu. Jadi kalian kalau misalnya tetap naik, ya kalian juga cuannya makin banyak. Tapi kalau misalnya kita masuk bear market, ya kalian juga nggak nyesek banget karena kalian udah sempat take profit gitu, ya kan? Jadi ya paling baik menurut saya ya nanti take profitnya juga dicicil. Tapi ya terserah kalian sih, kalian harusnya mempunyai money management sendiri gitu ya. Dan oke, kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin hari ini. Dan seperti yang kemarin udah saya sampaikan guys, bahwa kita sekarang masih bermain di antara dua area support and resistance di sini. Dan saya bilang saya tidak heran apabila kita akan mendapati banyak sekali konsolidasi di sini sebelum pada akhirnya kita benar-benar breakout ke atas gitu ya. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat, kita tidak mendapati ada koreksi yang berarti di sini kita hanya terus merangkak naik. Yang pengen kita lihat adalah model-model semacam ini ya kan. Koreksi sedikit baru naik lagi. Nah, seperti ini. Walaupun saya nggak expect ada koreksi yang sedalam analis tadi, nyampe nya ke sekitaran segini lagi ya kan, baru kita naik. Cuman kita we never know ya gitu ya, never say never. Dan kemarin juga ada saya sampaikan antara di video YouTube atau di VIP group ya, saya lupa, saya ada sampaikan pada intinya patokan kita itu sekarang adalah di sekitaran trendline ini menurut saya ya. Trendline ini, kalau misalnya kita sampai mampu breakdown dari sini, maka kemungkinan kita akan mendapati koreksi yang lebih dalam gitu. Selama kita mampu bertahan di atas area trendline ini, oke, maka kemungkinan besar kita masih akan bisa untuk tetap merangkak naik atau bahkan menembus all time high-nya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita harus ngelihat trendline di sini guys. Dan akhirnya kita ngelihat ada retest ya di sini. Walaupun nggak nyampe banget di sini, tapi ada retest
dan kita akhirnya kembali naik ke atas. Dan chartnya Bitstamp ini agak mengerikan ya guys ya, karena tadi candlenya tiba-tiba ada yang seperti ini lagi. Dan di exchange lain setahu saya chartnya nggak ada yang seperti ini. So untuk teman-teman yang pakai exchange Bitstamp itu harap berhati-hati gitu ya, karena udah sering banget kita ngeliat Bitstamp ini ngelakuin hal yang aneh-aneh nih, kayak gini-gini juga tuh. Padahal di chartnya exchange lain itu nggak ada, cuman di Bitstamp doang, ya kan? Jadi ya kalau kalian memang trader ya pakailah yang lebih aman gitulah ya, jangan sampai yang manipulasinya berat-berat seperti ini. Oke. Dan di 15 minute chart tadi udah saya sampaikan juga di VIP group saya bahwa ini kita ada mendapati semacam ascending triangle. Oke. Dimana yang berarti ini adalah pattern bullish harusnya ya. Pattern bullish, dan kalau misalnya kita breakout, maka kemungkinan besar kita akan nyampe lagi ke sekitaran 63.500 sampai 64.000 yang merupakan area resistance yang sangat kuat karena ini merupakan all time high sebelumnya. Dan juga kemarin saya ada mendapati data bahwa di sekitaran angka 63.000 sampai 64.000 itu guys, banyak sekali tumpukan orang-orang yang pengen jualan gitu di sekitaran sini. Tumpukan orang-orang pengen jualan gitu. Dan apakah itu akan mampu untuk membuat Bitcoin harganya mendapati rejection? Ya bisa jadi gitu ya. Jadi saya tetap akan aware ketika kita nyampe ke sini. Oke, kalau misalnya kita ada rejection ya saya juga udah nggak heran gitu ya, karena seperti yang saya bilang, saya juga expect bahwa kita akan mungkin mendapati sideways yang lebih panjang dari ini, mungkin 1 atau 2 minggu baru kita benar-benar breakout ke atas gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan ya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.